Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris Setiawan Hidayat, mahasiswa PPG Angkatan 4 Universitas Pendidikan Indonesia, akan melaksanakan ujian PPL siklus kedua tentang faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu di siang ini dalam pembelajaran IPS. Kemarin kita sudah belajar tentang bentuk-bentuk perubahan sosial. Oke. Nah, untuk minggu ini kita akan belajar tentang faktor. Iya, kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial budaya. Nah, sebelumnya apakah hadir semua atau tidak? Hadir ya? Hadir ada 13 orang. Oke, berarti pada siang hari ini sudah hadir semua ya. Nah, sebelumnya Bapak minta sebelum memulai proses pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Silakan, siapa nih siang ini yang memimpin doa? Aldi ya, Aldi. Silakan Aldi untuk memimpin doa terlebih dahulu. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Ya, anak-anakku, tujuan kita berdoa itu adalah supaya kegiatan kita pada siang hari ini diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial budaya. Banyak ya yang mempengaruhi faktor-faktor perubahan sosial budaya. Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menyikapi perubahan tersebut agar kita tidak masuk atau tidak terbawa oleh arus perubahan yang sangat dalam. Oke, nih, kenapa kita tidak boleh terbawa arus yang sangat kuat? Ada satu lirik, ada satu hal yang menarik tentang faktor-faktor perubahan sosial budaya. Ya, namun sebelumnya kelompoknya sudah dibagi? Sudah ya? Kita sudah membagi kelompok, ada 3 kelompok menjadi ada yang 4 dan ada yang 5. Oke, tetap menjaga jarak ya, karena kita masih ada pada masa pandemi. Oke, sebelum memulai proses pembelajaran, Bapak ingatkan bahwa kegiatan belajar hari ini berkaitan dengan perubahan yang terjadi pada lingkungan sekitar kita. Bayangkan oleh kalian ketika perubahan itu terus ada. Bisa dilihat ketika bentuk-bentuk perubahan sosial budaya kemarin, ketika kemarin kalian mempelajari tentang bagaimana gaya berbusana anak zaman dulu dengan anak zaman sekarang. Kalau kalian dulu waktu masih kecil, kalian berpakaian menggunakan ninja-ninjaan, Pak. Saya pakai ninja-ninjaan. Benar nggak? Ketika kuliah subuh atau sedang ngaji, kamu ninja-ninjaan. Pakai sarung. Oke, itu kan bentuk perubahan dalam segi fashion, ya, dalam segi fashion. Nah, yang terjadi adalah sekarang apa? Anak sekarang tidak mau seperti itu lagi. Anak lebih mengedepankan yang namanya game, ya, lebih senang bermain HP daripada mengaji, daripada bermain dengan teman-temannya. Nah, itu adalah tentang perubahan sosial budaya, ya. Nah, kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial budaya. Oke, kita lanjutkan dulu. Ya, alhamdulillah ya.
sekolah berarti kamu sudah dalam keadaan yang cukup baik, cukup sehat, sehat secara jasmani dan sehat secara rohani. Kenapa sehat secara jasmani dan rohani? Bayangkan oleh kalian, jasmani kalian sehat dengan tidak flu, dengan tidak demam, dengan tidak pegal, dan rohani kalian sehat dengan tidak malas. Salah satu sakit dalam bentuk rohani itu adalah rasa malas. Tapi kamu bisa melawannya dengan datang ke sekolah pada siang hari ini. Meskipun kita sudah siang, tapi kita tetap semangat, semangat. Oke, ya. Nah, adapun materi yang akan kita pelajari yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat perubahan sosial budaya. Terutama kita akan mempelajari pada masyarakat lokal, ya. Oke, sudah siap untuk belajar? Ya. Kalau sudah siap, silakan buku pelajarannya dan alat tulisnya dikeluarkan terlebih dahulu. Buku ya, bukunya saja, buku. Oke, bukunya silakan dipersiapkan dulu, alat tulis dan lain-lain kamu persiapkan. Oke, silakan. Bagi-bagi tugas ya. Ada yang membaca, ada yang membuka link, ada yang membaca melalui buku paket ya. Buku paket, ada yang membaca melalui bahan aja. Silakan. Silakan. Dipersiapkan saja. Ya, kan udah bisa mengerti. Ya, kita di sini langsung pakai ini pakai nanti sisanya silakan mengerjakan. Jadi boleh ya untuk ininya, untuk kertas kartonnya boleh kamu kreasikan semau kalian. Bentuknya mau seperti apa, semenarik mungkin. Silakan, kamu berkreasi ya. Oke, kertas origaminya kalau yang butuh kertas origami, kertas tempel ada di depannya. Silakan, kamu boleh ngambil, bebas. Ini potong juga tambah lagi. Ini guntingnya ada di depannya. Oke, kalau ada pertanyaan yang tidak puas nanti boleh bertanya ke saya ya. Ada yang mau ditanya? Sudah? Belum? Kalau sudah boleh pindah. Boleh rolling. Kalau sudah boleh rolling. Nih, benar. Kalau sudah boleh rolling ya. Cukup. Oke, rolling pindah. Oke, sekarang boleh pindah. Nanti aja. Oke, silakan pindah. Ini kelompok biru. Ini kelompok. Ya, kelompok sini dulu pindah. Ini pindah. Siapa yang pindah dulu? Pindah ke sana. Pindah dulu ke biru. Tadi kata belum? Ya, oke. Silakan. Jaga jarak ya, yang bertemu. Perhatikan penjelasan dari setiap penunggunya. Kita jaga jarak ya. Boleh dibacakan, boleh dijelaskan sama ya penunggu istannya. Boleh, nggak apa-apa. Oke, kalau ada pertanyaan boleh ditempel ya. Kalau ada yang bertanya boleh ditempel. Sudah? Oke, kamu kelompok berapa ini? Kelompok biru sudah. Sama udah? Sini udah. Boleh duduk kalau dirasa cukup. Kalau sudah dirasa cukup, boleh
boleh duduk kembali. Oke, kalau ada pertanyaan boleh ditempel ya. Oke. Oke. Oke, sudah? Ya, silakan duduk kembali. Ya, sudah kembali duduk ke kelompok masing-masing. Saya lihat di sini apa pertanyaan kelompok hijau sudah dijawab? Sudah ya? Tadi sama kelompok kuning? Kelompok hijau? Mengapa masyarakat masih mau bertahan dengan tradisionalnya? Tradisionalnya sudah dijawab. Kelompok kuning? Sudah? Oke, sudah jawab, Sah? Paham? Paham. Oke, kalau sudah paham. Dan ini, Pak, kenapa 7 bulan? Adatnya pertanyaan nomor berapa ini? Pertanyaan nomor 4 ya. Kenapa adat istiadatnya masih 7 bulan? Tidak lagi, tidak 9 bulan, Pak, tapi 7 bulan. Oke, ada yang mau menjawab atau tidak? Ya, itu merupakan sebuah adat istiadat. 7 bulan kepercayaan masyarakat Sunda bahwa itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Kalau 8 bulan atau 9 bulan itu sudah waktunya lahir. 4 bulan itu, kenapa 4 bulan? Karena pada usia kandungan 4 bulan ruh itu sudah ditiupkan kepada janin itu ya. Oke, pertanyaannya sudah di kelompok ini tidak ada pertanyaan. Nah, kenapa tidak mau berubah? Oke, alasannya sudah jelas ya. Ini sudah dijawab. Sudah. Kenapa harus dipertahankan? Oke, jawabannya sudah dijelaskan. Oke, ada yang ditanyakan dari pembelajaran kita hari ini? Ada tidak? Oke, kalau tidak ada, Bapak minta satu orang untuk menyimpulkan. Siapa yang mau menyimpulkan? Oke, silakan Dik. Nanti simpulkan. Yang lain kalau dengarkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan sosial budaya meliputi faktor penyebab, faktor pendorong, faktor penghambat. Faktor penyebab terdiri dari bertambahnya dan berkurangnya penduduk, penemuan baru, konflik, terjadinya pemberontakan atau revolusi, perubahan lingkungan alam, peperangan, dan pengaruh kebudayaan masyarakat lain. Proses pengaruh kebudayaan lain yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial yaitu difusi, akulturasi, asimilasi, penetrasi, invasi, milenialisme. Oke, itu ya, itu kesimpulan dari proses pembelajaran tentang faktor-faktor penyebab perubahan sosial budaya. Nah, untuk hasil diskusi kita, saya simpulkan bahwa di sini menggambarkan bahwa sangat jelas di sini adanya masyarakat tradisional itu dibuktikan dengan menjadi faktor penghambat, ya. Dan saya lihat hasil diskusi kalian ketika kalian menjadi masyarakat tradisional tidak akan mau berubah, tapi akan tetap mempertahankan sebagai warisan budaya dari leluhur kita. Padahal di seusia kalian gempuran faktor perubahan itu sangat jelas. Namun sekarang ternyata kalian bersiap untuk tidak masuk kepada gempuran perubahan tersebut dan bertekad untuk mempertahankan perubahan sosial budaya, tidak akan tergerus dengan adanya teknologi dan lain-lain. Kamu akan tetap bertahan dengan ya. Nah, selanjutnya kita akan melakukan tesnya terlebih dahulu ya. Tesnya ada pada link yang sudah Bapak kirim. Kita akan melakukan tesnya dalam Google Form. Silakan kalian untuk membuka Google Form-nya dan nanti nilainya akan langsung masuk ke Bapak. Oke, silakan untuk membuka Google Form-nya. Ada? Oke. Oke, ya. Nilainya sudah masuk ya. Nilainya sudah masuk ke saya dan nanti Bapak akan share untuk nilai-nilainya. Jadi dan kalian pun bisa melihat nilai kalian secara langsung ya. Ketika tadi kalian menyelesaikan, tadi ada nilainya. Besok berapa tadi? 85. Oke, tadi berapa? 80. Yang lain, yang kecil nilainya? Yang kecil pasti nggak mau ngomong nih. Oke, nggak apa-apa ya. Ya, terima kasih ya sudah mengerjakan dengan baik dan benar. Pertemuan dari saya dicukupkan sekian. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kita tepuk tangan untuk pembelajaran yang luar biasa. Ya, untuk materi selanjutnya
kita akan belajar tentang globalisasi, dampak-dampak globalisasi. Kita akan mempelajari tentang bagaimana pengaruh game online dalam kegiatan kehidupan sehari-hari. Oke, itu ya. Nah, selanjutnya sebelum menutup proses pembelajaran, kita mengucapkan